Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Dari kecil saya dididik mungkin bisa dibilang otoriter. Jadi saya nggak punya opsi untuk memilih pilihan saya. Semua harus nurut sama orang tua. Bahkan sampai dengan sekarang saya harus menafkahi keluarga saya. Padahal orang tua saya masih mampu. Sampai dengan SPP adik saya, pendidikan adik saya juga dibebankan kepada saya. Saya berusaha melakukan yang terbaik untuk keluarga saya. Tapi orang tua saya selalu bilang saya anak durhaka. Saya nggak pernah ngasih apa-apa untuk orang tua. Kayak sebagai contoh gini, kalau ketemu sama keluarga yang lain, mungkin orang tua itu adalah kayak, oh ya anak ini ngasih ini ke orang tua. Tapi orang tua saya selalu bilang, tuh kayak gitu dong, kayak kamu nggak pernah berbakti sama orang tua. Padahal semua gaji dari pertama saya kerja selalu untuk keluarga, tapi nggak pernah cukup. Jadi saya selalu dipandang, saya selalu disebut anak durhaka. Bahkan mohon maaf saya sering mendapat kalimat-kalimat yang tidak senang dari orang tua saya. Bahkan saya pernah dibilang saya pelacur sama ibu saya sendiri. Jadi kata orang, ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Tapi saya nggak tahu gimana caranya saya bisa mendapatkan ridho dari orang tua saya. Sedangkan setiap hari yang saya dapatkan dari orang tua saya seperti itu, Ustaz. Beberapa kali pun saya ngerasa kayak hidup itu udah nggak ada gunanya. Saya kayak ngerasa apa saya bunuh diri aja, karena saya selalu disalahin. Bahkan sampai saya udah memberikan semuanya sama keluarga saya. Saya pernah dirawat di rumah sakit. Adik saya ngasih tahu, jawaban mereka, urus aja diri masing-masing, udah gede. Yang saya mau tanyain, gimana caranya saya harus mendapatkan restu orang tua, karena yang saya harapkan itu adalah ridho dari Allah. Karena saya ngerasa selama ini hidup saya tuh dari asmara saya berantakan, dari pekerjaan saya juga ada aja musibah. Saya mikir apa saya memang sejahat itu sama orang tua, makanya Allah memberikan ujian itu kepada saya. Kalau kita dikasih ujian oleh Allah, bukan berarti Allah marah sama kita. Sehingga nggak perlu kita mencari tahu kenapa kok Allah marah banget ya sama saya ya. Kenapa saya kok diginiin ya sama takdir ya. Banyak banget masalah, seolah-olah saya banyak salah banget gitu. Bukan, itu salah tafsir ya. Jadi ketika kita dikasih ujian, ujian itu bukan tanda marah, bukan tanda hukuman. Sebaliknya, ujian itu adalah kasih sayang Allah. Itu kan yang tadi kita ulang-ulang terus kan 1 jam. Biar saya pengen teman-teman merubah sekarang persepsi dan mindsetnya tentang ujian. Tidak lagi menganggap mulai dari sekarang, dari sharing time ini, tidak lagi menganggap ujian sebagai hukuman, ujian sebagai kemarahan Allah. Tapi lihat itu sebagai love language-nya Allah. Jadi ketika kalian sedang diuji atau merasa paling banyak diuji, berarti kalian paling diperhatikan sama Allah. Apa kok coba kebaikan dari ujian, katanya cinta, bahasa cinta. Tadi bukankah ujian itu kurir yang membawa banyak kebaikan dalam hidup kita hari ini atau besok? Kalau kita ngerasa hari ini belum ada tuh kebaikan yang saya dapatkan, katanya fa inna ma'al usri yusra, berarti yusranya besok, berarti yusranya lusa, berarti yusranya bulan depan, tahun depan. Pasti ada, bahwa yusra itu ada, pasti itu janji Allah. Tapi kapan, Allah yang lebih tahu. Bahwa dia ada pasti, tapi kapan, Allah yang lebih tahu. Itu satu Mbak Ola. Yang kedua,
Benar bahwa ridho orang tua, ridho Allah itu ada di dalam ridho orang tua. Tapi kan Islam itu enggak sesederhana itu, enggak sesaklek itu gitu. Bukan berarti orang tua punya kartu yang bisa dipakai buat segala hal, seolah-olah kalau aku nggak ridho, Allah nggak akan ridho ya sama kamu, dipakailah kartu itu buat semena-mena gitu kepada anaknya. Nggak bisa. Sama kayak doa ibu, doa ayah itu nggak ada hijab di hadapan Allah. Terus kalau orang tuanya mendoakan yang buruk-buruk, apakah akan mengenai anaknya? Padahal anaknya tidak seburuk itu. Ya nggak juga kan? Jadi nggak bisa kita menilai statement hadis dengan logika kita yang sederhana, nggak bisa. Karena hadis pun bukan satu. Hadis itu ada jutaan hadis. Yang kita baca mungkin baru satu hadis. Sehingga jadi parsial, tidak komprehensif. Ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang disebut dalam Islam itu dawabit. Dawabit itu syarat dan ketentuan berlaku. Kapan itu berlaku? Dengan syarat orang tuanya, orang tua yang solih, yang mengharapkan anaknya berbakti, tetapi anaknya tidak berbakti, Allah nggak akan ridho kepada anak ini. Tapi kalau orang tuanya durhaka, seperti cerita yang tadi, bisa aja orang tuanya yang durhaka, bukan anaknya. Bagaimana kita memakai kalimat ridho orang tua itu adalah syarat ridhonya Allah, yang nggak bisa, karena itu tidak memenuhi syarat yang dawabit tadi. Jadi Mbak Ola yang paling gampang sekarang, agar Mbak Ola nggak khawatir dan merasa takut nggak dapat ridho Allah, coba Mbak Ola perhatikan. Ridho siapa yang paling tinggi dalam kehidupan kita? Ridho Allah. Berakat aja dengan Allah. Berakat aja dengan Allah. Nabi Ibrahim itu pernah diuji dengan ayahnya. Ayahnya nggak mau beriman. Nabi Muhammad diuji dengan pamannya. Pamannya nggak mau beriman. Tapi apakah Nabi Muhammad itu menjadi orang yang celaka karena tidak membuat ayahnya bahagia? Nabi Ibrahim? Atau Nabi Muhammad menjadi orang yang celaka karena tidak membuat dan berbakti kepada pamannya Abu Lahab? Enggak juga. Karena pada akhirnya kaidah paling dasarnya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Maka yang paling tinggi itu mencari ridho Allah. Kalau Mbak Ola udah berusaha mencari ridho Allah dengan berbakti sama orang tua, malah menafkahi adik-adik dan saudara, maka nggak usah khawatir, Allah ridho kok sama Mbak Ola.